Silakan duduk kembali bersama Tuhan. Saya percaya semua kita bersuka cita. Haleluya. Amin. Anak Kristus Tuhan kita yang dalam Roh Kudus memberi sukacita yang luar biasa dalam hidupan kita. Mari saatnya siapa nanti kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita, yang akan meneguhkan kita. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sekali kita katakan sama-sama pujian ini. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Mari katakan bersama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari katakan sama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi anak kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku. Kamu dan hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oh Yesusku, oh Yesusku. Ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Yesus. Selamanya hanya Yesus. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu ini. Biarlah apa yang kusampaikan adalah firman. Adalah kebenaran Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu. Urapi dengan kasih dan kuasa Roh Kudus. Sehingga kami semua bisa menikmati kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk. Merdeka. Kita barusan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai 1 minggu yang lalu. Tetapi kemerdekaan itu adalah milik semua umat manusia. Jikalau kita mau merdeka, kita harus hidup dalam kebenaran tentunya. Itulah kemerdekaan sesungguhnya. Kita buka di Yohanes 14. Hari ini kita bersuka cita. Yohanes 14 ayat 6 dan 7. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas sekali. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Jadi waktu itu Thomas kurang percaya kepada Tuhan. Ayat sebelumnya berkata, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Tuhan bilang, di rumah Bapakku aku pergi menyediakan tempat. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau manusia, saya atau kita semua, biasanya hidupnya dulu, tujuannya dulu ditentukan. Kita mau jadi direktur, mau jadi presiden, mau jadi apa, baru kebenarannya, membenarkan diri. Jadi goalnya dulu, habis itu mundur, kebenaran, membenarkan diri, kebenaran dibuat-buat supaya mencapai tujuan kita. Jalannya lebih lagi, jalannya meskipun jalan orang fasik kita tempuh untuk mencapai tujuan hidup kita. Tetapi Tuhan Yesus berkata, akulah jalan. Jadi mulai dari jalan dulu. Jalan itu apa? Akulah cara. Kalau ngomongan gampangnya, kalau orang berpikir jalan raya, ya kan jalan tol menuju ke Jawa Timur, jelas tuh jalannya, nggak mungkin salah kalau kita ikutin, ya. Itu makanya Tuhan bilang, akulah jalan, akulah cara untuk mendapatkan kebenaran. Jadi kalau di luar Yesus gak bisa benar. Kelihatannya benar. Kelihatannya baik. Karena memang baik belum tentu benar. Baik. Tetapi sebetulnya ada tujuan yang tersembunyi untuk menutupi kefasikannya. Itulah manusia. Tetapi Tuhan bilang, akulah jalan, akulah cara. Ikuti caraku. Akulah jalan, akulah caranya.
contohlah apa yang kulakukan. Dan kebenaran. Yesus itu kebenaran. Apakah kita temukan satu kefasikan dalam hidup Yesus? Enggak ada satupun kesalahan di dalamnya. Dan selalu dia setia. Selalu dia jujur, tidak munafik. Akulah kebenaran. Jadi setelah kita mengikuti jalan Tuhan, caranya, pasti kita akan hidup dalam kebenaran. Kebenaran siapa? Kebenaran Yesus. Bukan kebenaran kita. Firman-Ku adalah kebenaran. Jadi firman itu kebenaran. Jadi kita harus nurut sama firman. Memang kalau kita ngikuti jalan Tuhan, jalan kebenaran, pasti kita hidup. Ya. Tetapi waktu dia memanggil kita untuk setia, untuk ikut jalannya, dia tidak kasih tahu ujungnya. Dia nggak kasih tahu goalnya. Secara detail dia nggak beritahu. Bahkan dia bilang, engkau akan menghadapi banyak kesusahan. Kalau engkau ikut aku, engkau akan memikul salibmu dan mengikut aku. Engkau akan menyangkal dirimu. Jadi jalan caranya dia bukan jalan yang mulus. Bukan jalan tol. Bukan jalan berliku-liku, berkelok-kelok, naik ke gunung, menanjak, terjal, berbatu-batu. Jalan yang tidak sulit, jalan yang tidak gampang, jalan yang sulit untuk mendapatkan kebenaran. Ya, kebenaran itu Yesus sendiri. Dan kebenaran ini sudah mau dihabiskan. Ketika dia mati di atas kayu salib, kebenaran itu sudah dianggap selesai. Jadi manusia itu memang suka kefasikan. Jadi ada dua, orang benar dan orang fasik. Tinggal kita milih, kita mau jadi orang fasik atau mau jadi orang benar. Kalau mau jadi orang benar, ikut Yesus tentu. Jalan Yesus, kebenaran Yesus. Dan nanti kita pasti memperoleh hidup. Hidup apa? Hidup yang kekal. Tetapi bukan aja hidup yang kekal di sorga. Di bumi ini juga kita akan menikmati sukacita. Damai sejahtera. Meskipun kita tidak kaya. Kita tidak jadi pejabat. Kita tidak berkuasa. Kita lihat akhir-akhir ini sangat heboh. Itu apa? Untuk kekuasaan semata. Mengatasnamakan rakyat. Kita sedih. Saya sedih. Saya banyak bergumul, terutama 2 minggu terakhir. Setelah kita merayakan 17 Agustus kemerdekaan Indonesia. Tetapi sesungguhnya kita diinjak-injak. Kemerdekaan rakyat diinjak. Oleh penguasa-penguasa yang, tapi tidak semua penguasa yang begitu. Ada yang fasik, ada yang benar. Jadi jangan juga kita mencap semua fasik. Enggak, ada yang benar. Yang masih membela kebenaran. Jadi Tuhan itulah kebenaran. Tidak bisa kebenaran Yesus itu tidak bisa ditafsirkan, tidak bisa dinilai, bolak-balik, nggak bisa. Dia bilang kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Di luar itu, pasti fasik. Pasti fasik. Jadi kebenaran Tuhan Yesus itulah kebenaran yang sesungguhnya. Karena dia bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Coba selidiki. Anggaplah kita ini bukan orang Kristen. Ya. Melihat
kehidupan Yesus. Saya juga dulu bukan percaya Yesus. Tetapi saya lihat tidak ada satu cacat pun di dalam diri orang ini. Tidak ada satu pun kejahatan yang dilakukannya. Itulah sebabnya sampai hari ini dia menjadi raja di atas segala raja. Dulu waktu murid-muridnya beranggapan bahwa Tuhan Yesus akan jadi raja di Yerusalem, dia salah menafsirkan Tuhan Yesus. Salah menafsirkan kerajaan Allah. Kalau Tuhan Yesus jadi raja waktu itu, kita tidak akan mengenal dia. Tidak akan mengenal Yesus. Tidak akan percaya Yesus. Selesai dia di sana. Tetapi dia tidak menjadi raja dunia ini. Tapi dia menjadi raja di hati kita. Raja seluruh umat manusia. Sehingga sekarang pun yang percaya Yesus sangat besar jumlahnya. Yang paling banyak di dunia ini. Padahal dia sudah mau dimatikan, sudah dimatikan. Murid-murid sudah dikejar, dihabiskan. Apakah dulu murid-murid ada bayangan bisa tahu sampai sekarang orang percaya Yesus? Sampai ke pelosok-pelosok desa. Dulu dia cuma dipanggil, ikutlah aku. Dia juga bingung. Coba kalau ada yang masih hidup sekarang, melihat begini, apakah dia sangat tidak terheran-heran? Waktu ikut Yesus, waktu itu dikejar. Mau dibunuh, bahkan dibunuh. 12 muridnya 10 yang mati. Dibunuh. Martir. Untuk apa? Kebenaran. Jadi kalau kita hidup, kita harus hidup untuk kebenaran. Memang kebenaran itu kadang susah, kadang berat. Tetapi percayalah, kebenaran itu selalu menang. Sekalipun di depan mata kalah. Yesus kalah. Mati di atas kayu salib. Tetapi dia bangkit. Dia hidup dalam kemenangan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, kalau saya kemarin menunda khotbah di tempat ini dan hati saya sedih, gelisah. Minggu ini pun hampir saya mau tunda karena ada acara persekutuan doa keluarga. Tetapi Tuhan membuat saya tertekan, membuat saya merasa nggak enak. Di hati saya bergejolak. Dan saya tanya Tuhan, saya tetap akan melayani-Mu. Dan tahu apa yang Tuhan tunjukkan. Luar biasa ketika kita memutuskan untuk melayani Tuhan, maka karunia Roh Kudus diberikannya. Saya diberi mimpi. Saya datang ke tempat ini. Hambanya Pak Ronald yang memimpin pujian. Saya juga kaget hari ini kok hambanya memimpin pujian. Dalam mimpi itu saya duduk. Dan saya ke toilet. Toiletnya itu di depan. Saya mutar ke sini ke toilet. Setelah saya dari toilet, saya lihat diri saya tidak pakai baju. Mau jalan lagi balik ke sini. Malunya saya dalam mimpi itu. Oh Tuhan, berarti saya kadang mempermalukan Engkau. Kadang saya tidak melayani-Mu dengan sungguh-sungguh. Sejak itu, saya mempersiapkan diri dengan baik. Karena saya ditunjukkan Tuhan bahwa seperti ini engkau melayani. Engkau telanjang. Engkau tidak pakai baju. Saya malu dan saya mempersiapkan
firman ini 2-3 hari, bahkan Sabtu sepanjang hari. Saya berdoa, dengar firman, baca firman, mempersiapkannya. Karena memang kadang kita tidak mempersiapkan dengan baik. Kita anggap kita udah pandai bicara. Sehingga kita instan aja berdiri di mimbar. Padahal Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita menikmati Dia dulu. Dan setelah itu, saya hari Sabtu, pagi-pagi saya sudah bangun. Saya mendengar khotbah, mendengar nyanyian firman, dan saya dapat penglihatan. Saya melihat ada satu gentong besar berisi air. Dari dalam gentong itu mengalir air keluar. Airnya sangat keruh. Saya kaget. Kenapa Tuhan? Apa Tuhan ini? Karena penglihatan itu kita masih tidak tidur. Kita sadar sambil dengar firman. Apa Tuhan? Maksud Tuhan. Kok ada gentong berisi air? Airnya mengalir. Airnya kotor sekali. Setelah itu saya dapat penglihatan lagi. Dalam waktu yang hampir bersamaan setelah itu saya lihat ada orang yang berpesta pora. Nyanyi-nyanyi, joget-joget. Laki perempuan. Sambil melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Saya lihat Tuhan, begitu menjijikkan. Penglihatan itu cukup lama saya lihat. Tuhan, saya bilang apa Tuhan? Saya nggak mau lihat ini Tuhan. Itulah kejadian akhir-akhir ini. Dunia sekarang ini sudah melakukan hal-hal itu. Ya, bukan kebenaran lagi. Kebenaran tujuannya, kebenaran itu sudah diinjak-injak. Dan saya teringat Sodom dan Gomora. Ketika Abraham dijumpai Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku akan memusnahkan bangsa ini. Abraham meminta Tuhan. Tuhan, kalau boleh Tuhan jangan. Sekiranya ada 50, tawar-menawar sampai 10 orang. Tetapi ternyata 10 pun tidak ada. 10 pun tidak ada yang benar. Sehingga akhirnya Tuhan melaksanakan hukumannya kepada bangsa itu. Hanya Lot dan anaknya yang bisa selamat. Tidak sampai 10 memang. Istrinya pun tertinggal. Karena dia memandang harta. Dia memandang duniawi. Itulah yang terjadi hari-hari ini. Orang menghalalkan segala cara untuk bisa memiliki, menikmati kekayaan, kekuasaan. Sehingga orang lain kalau perlu mati, orang lain gak perlu hidup. Yang penting saya dan keluargaku. Hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi sadarlah kita bahwa kita harus hidup di jalan Tuhan. Seperti Tuhan, seperti hidupnya Tuhan Yesus. Dan saya juga terus terang, seminggu terakhir ini hati saya gusar. Saya juga terganggu dengan keadaan-keadaan akhir-akhir ini di Indonesia. Tetapi saya dikuatkan oleh firman ini. Di Amsal 25, ayat 26. Saya sempat terpengaruh. Saya sempat juga sedikit marah melihat keadaan ini. Tetapi saya dapat di Amsal seperti ini katanya. 25 ayat 25. Amsal 25 ayat 26, 25 dan 26.
seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga. Demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Seperti mata air yang keruh, seperti penglihatan saya itu. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor. Demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Jadi waktu saya dapat penglihatan itu, saya pun memancarkan air yang kotor. Karena saya terganggu dengan orang fasik. Saya terganggu melihat kejahatan. Saya khawatir melihat dunia yang jahat ini. Tuhan bilang jangan. Kalau kamu khawatir, meskipun kamu orang benar, kita orang benar, orang yang percaya Yesus, dibenarkan oleh Tuhan. Tapi kalau kita khawatir dengan orang fasik, khawatir dengan keadaan akhir-akhir ini, khawatir seperti yang tadi saya lihat orang pesta pora, melakukan hal-hal yang senonoh, kita juga bisa-bisa mengeluarkan air yang kotor. Ternyata di Amsal ini, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor. Demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Jadi hati-hati, anak-anak Tuhan, yang kita yang sudah hidup dalam kebenaran, dan sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, jangan sampai kita mengeluarkan air yang kotor. Maksudnya apa? Jangan sampai hati kita juga ikut khawatir, pikiran kita juga ikut marah, kita juga ikut mencemooh, memfitnah, kita juga ikut melakukan hal-hal yang tidak baik, melawan ketidakbenaran, melawan kefasikan. Jangan. Tuhan gak mau. Tuhan mau kita seperti Dia. Tetap melakukan kebenaran. Meskipun di tengah-tengah kita banyak orang fasik, kita jangan terganggu dengan mereka. Tetaplah kita berjalan di jalan Tuhan. Sesuai dengan arahan Tuhan, cara Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan mau. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kan ada lagunya, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah apa? Yang ajaib. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ya. Dia jalan kebenaran, jalan kehidupan. Coba kok lagunya tidak seperti firman ini. Kalau firman itu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiga-tiganya dia. Ya. Kalau kita baca di dalam Kejadian, Kejadian 15 ayat 6. Nah ini kalau jalan Tuhan ya. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kita belum melakukan kebenaran, tapi kalau kita udah percaya Yesus, ya, kita diperhitungkan sebagai orang benar. Setelah itu kita berjalan, itulah anugerah, itulah kasih karunia Tuhan Yesus. Jadi bukan kita benar dulu, gimana kita mau benar dulu? Loh anak-anak kecilnya udah pintar berbohong, pintar ngakali orang tua. Kalau udah maunya dia nangis kenceng. Apapun diperbuatnya supaya orang tua ikut. Itu dari kecil orang sudah fasik. Jadi awalnya manusia itu memang udah fasik. Habis itu fasik menjadi orang baik, benar, kudus. Itu tingkatannya. Kita semua awalnya fasik. Cuma karena Tuhan kita percaya Yesus. Seperti lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu
kepadanya sebagai kebenaran. Itulah enaknya kita hidup di dalam Yesus. Karena kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi ingat, setelah itu kita harus berjalan di jalan Tuhan. Habis itu kita akan jadi orang benar, orang kudus. Setelah itu kita akan mempunyai hidup. Dan Tuhan bilang hidup dalam kelimpahan. Engkau akan memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Baik itu kelimpahan di dunia ini, maupun kelimpahan, apalagi kelimpahan di sorga. Kelimpahan jangan diartikan sempit, cuma harta benda, uang. Tapi kelimpahan banyak, sukacita, damai sejahtera. Ya, kedamaian, itu kelimpahan. Jadi Abraham disuruh pergi, dia tidak tahu tujuannya. Jalan aja dia. Jalan sangat jauh, seperti juga orang Majus. Dia cuma patokannya arah sana, ada bintang. Ke arah Yerusalem. Dan dia berjalan ke sana. Tanpa mengerti apa yang akan dia jumpai di sana. Itulah Tuhan jalannya. Seperti saya juga mengalaminya. Dulu ketika aku percaya Yesus, aku juga buta. Yang penting saya percaya sama orang yang benar. Itu saya. Orang ini orang benar. Itulah yang harus aku ikuti. Dan saya tidak tahu perjalanan itu bisa menghasilkan apa. Ya, hati-hati. Hidup ini banyak orang fasik. Tetapi tetaplah jadi orang benar. Jangan sampai seperti Sodom dan Gomora. Waktu saya baca Sodom dan Gomora, saya menangis. Terseduh-seduh. Saya bilang, Tuhan, jangan sampai ini terjadi di zaman-zaman sekarang ini. Tetapi kalau kita lihat, bakalan terjadi. Karena kalau kita lihat di dunia barat sana, itu semua sudah dihalalkan. Ya. Homo, LGBT, aborsi, semua sudah dihalalkan, sudah tidak boleh, tidak dilarang lagi. Kita masih beruntung hidup di negeri ini yang masih belum berani terang-terangan. Tetapi sudah banyak juga, hati-hati. Itulah sebabnya kita harus mengajarkan anak-anak kita. Di dalam Kejadian 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Jadi kita diminta. Abraham diminta. Waktu itu dia nggak punya anak. Tuhan, kepada siapa? Berkat yang kau berikan, aku akan turunkan. Saya nggak punya anak. Tapi Tuhan berjanji. Jadi kita diberi anak oleh Tuhan. Diberi turunan. Tujuannya apa? Supaya kita mengajarkan. Supaya diperintahkannya kepada anaknya. Dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan apa? Kebenaran dan keadilan. Jadi dari kecil anak-anak ini harus diajar kebenaran. Kalau benar kita katakan benar, kalau salah kita katakan salah. Nah, kadang kita sama keluarga itu berat. Sama orang lain kita gampang menegur.
Coba sama istri, suami, anak sendiri. Belum tentu kita bisa lebih tegas daripada terhadap orang lain. Terhadap bawahan kita di kantor. Banyak kejadian-kejadian akhir-akhir ini, bahkan dari dulu sampai sekarang. Kalau kita lihat Nabi, siapa lagi yang Samuel, Nabi Eli, sama anaknya melakukan ketidaksenonohan, ketidakbenaran di bait Allah. Dia mungkin sudah tegur, tetapi dia nggak punya kuasa untuk menghentikan itu karena anaknya. Sehingga Tuhan memusnahkan anak-anaknya dan dia. Jadi hati-hati dengan keluarga ini. Anak istri bisa menopang kita, mengangkat kita lebih hidup dalam kebenaran. Tetapi bisa menyeret kita hidup dalam kefasikan. Ini yang Tuhan taruh melalui penglihatan ini. Bahwa kita harus waspada. Kita harus berjaga-jaga. Mendidik anak-anak ini. Memberi contoh anak-anak ini. Supaya dia hidup dalam kebenaran. Hidup dalam keadilan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saya bilang, Tuhan itu ngasih jalan itu nggak seperti Google. Kalau Google, kita buka Google, kita mau ke mana, dia langsung kelihatan tuh arahnya. Oh lewat sini, tek nyampe. Ya kalau Tuhan enggak, kamu jalan, kamu percaya saja. Jalan, aku akan menyertaimu. Itu doang ngomongnya. Aku akan menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Dia enggak bilang aku akan menyertai apa. Bahkan Rasul Paulus dikatakan, aku akan menunjukkan betapa banyak penderitaan yang harus ia alami demi namaku, kata Tuhan. Bayangin. Kata-katanya keras, tapi Rasul Paulus kita kenang sampai hari ini. Namanya tersebar di seluruh muka bumi ini. Harum namanya. Itulah yang Tuhan, kalau jalan Tuhan. Kalau Google, ya itu. Tapi tiba-tiba macet di sini, dia langsung rubah lagi jalurnya. Nanti macet lagi, rubah lagi jalurnya. Kalau Tuhan jalurnya nggak rubah-rubah. Pokoknya dia udah rencanakan hidup kita. Lu mesti lewat sini, tapi kita nggak tahu. Ya kita lewat aja terus. Ya. Tetapi indah pada waktunya. Percayalah. Indah pada waktunya. Nurut aja. Nurut aja sama Tuhan Yesus. Meskipun sakit, meskipun susah, berat, saya ngalami hal-hal yang berat. Sehingga sekarang saya sudah berkata, Tuhan, indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan. Di dalam hidupku, dulu ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencananya pada waktunya. Tapi dulu kita tidak tahu. Saya tidak tahu Tuhan mau bawa saya kemana. Saya orang yang penyakitan. Dari kecil saya punya penyakit bawaan lahir. Hernia, turun berok, gangguan jantung, jantung koroner kata dokter. Alergi, macam-macam. Tapi ketika aku mengikuti jalannya,
berusaha untuk hidup dalam kebenarannya. Meskipun saya belum benar banget, masih jauh dari kebenarannya. Dan dia berikan aku hidup. Yang harusnya aku sudah mati secara jasmani. Dia masih memperpanjang usiaku. Sampai hari ini hampir 60 tahun. Dan saya nggak tahu sampai kapan usiaku diperpanjang oleh Tuhan. Tapi saya percaya bahwa indah pada waktunya. Asal saya tetap setia. Saya tidak mengikuti jalan orang fasik. Saya ikuti jalan orang benar. Orang benar itu Yesus. Maka saya akan mencapai garis akhir, kata Paulus. Aku akan mencari garis akhir. Kalau Rasul Paulus berkata, ada mahkota. Kalau saya sih, Tuhan, saya tidak mau mahkotamu. Saya tidak butuh mahkota. Saya cuma mau ada di kakimu setiap saat. Membersihkan kakimu. Cuma itu yang saya mau. Tidak ada lagi yang lain. Saya tidak mau jabatan. Tidak mau apapun. Itu yang selalu aku ingat. Jadi percayalah. Tuhan, kalau kita ikut jalan dan kebenaran dan hidup, kita akan mencapai tujuan Tuhan, bukan tujuan kita. Tujuan Tuhan dan indah pada waktunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau sudah memberkatiku melalui firman-Mu, melalui mimpi penglihatan, supaya aku siap siaga, aku berjaga-jaga dan berdoa, tidak lengah, tidak memikirkan orang fasik, tidak memikirkan hal-hal yang tidak benar, tidak terganggu oleh keadaan dunia yang gelap ini. Tetapi fokus kepadamu Tuhan Yesus. Meskipun banyak tantangan, rintangan. Ya, percaya kalau kami selalu mengingat akan Engkau, selalu kembali kepada jalan yang Kau tunjukkan. Ketika kami menyimpang, kami harus sadar kembali ke jalan Tuhan, ke caramu Tuhan Yesus. Maka Engkau akan menuntun kami ke jalan-Mu dan membuat kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami akan peroleh hidup berkelimpahan, hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan ketika kami berjalan di jalan-Mu, maka kami akan sembuh. Itu yang aku alami ketika aku berjalan di jalan Tuhan Yesus. Maka kesembuhan demi kesembuhan terjadi dalam hidupku. Kesembuhan, mujizat. Itu juga akan dialami umat-Mu Tuhan. Jika ada yang sakit saat ini, biarlah kuasa-Mu, kebenaran-Mu, darah-Mu yang kudus, darah yang suci, akan menyembuhkan, membasuh penyakit kami, melepaskan kami dari ikatan-ikatan jahat, penyakit rohani, marah, sakit hati.
sombong, tinggi hati, pesta pora, benci, iri hati, serakah, kikir. Penyakit ini kau angkat dalam kasih kuat kudus. Basuh kami Tuhan. Cuci kami dengan darah-Mu yang kudus. Kotak kami yang sering kotor. Seperti dalam penglihatan yang Kau tunjukkan Tuhan. Kami penuh dengan nafsu, percabulan, kemaksiatan. Oh Tuhan, basuh kami Tuhan Yesus. Dengan firman-Mu, kebenaran-Mu. Dengan darah-Mu yang suci. Yang Kau curahkan di atas kayu salib. Dan darah itulah yang akan menyembuhkan kami. Melepaskan kami. Membebaskan kami. Dari ikatan si jahat. Ikatan fasik. Sehingga kami merdeka. Kami benar-benar hidup di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-Mu yang bersekolah. Oh Tuhan Yesus, berkati mereka. Hidup dalam kebenaran. Hidup di jalan Tuhan. Sehingga sekolah belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak nyontek. Tidak berbuat hal-hal seperti orang fasik. Belajar dengan rajin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berfirman, didilah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Supaya pada masa tuanya, dia tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Dari jalan kebenaran itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati juga anak-anak-Mu. Ada pergumulan, mencari pekerjaan. Oh Tuhan Yesus, Kau buka jalan. Kau buka jalan. Buka pekerjaan Tuhan. Apa saja Tuhan. Yang penting pekerjaan itu benar. Kami kerjakan. Saya melalui pekerjaan itu. Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan. Untuk negeri ini Tuhan Yesus. Bangsa ini. Lembutkan hati kami Tuhan. Biarlah kami tetap saling menghormati. Saling menghargai. Sesama anak bangsa. Berkati pemerintahan sekarang yang mau menyelesaikan masa jabatannya Tuhan. Presiden, wakil menteri-menteri semuanya Tuhan. Biarlah memberi kesempatan pada pemimpin berikutnya untuk bisa berkarya untuk negeri ini. Berkarya untuk rakyat ini Tuhan. Hari-hari ini Tuhan Yesus. Kelihatannya hidup berat, terutama secara ekonomi Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan. Untuk bisa mengatur keuangan kami Tuhan. Tidak hidup sembarangan. Makanya kekudusan, kebenaran itulah jawaban semuanya. Permasalahan di bumi ini. Kalau kami hidup dalam kebenaran-Mu, maka itulah jawaban untuk hidup di dunia ini, apalagi di dunia akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati juga orang-orang yang tua, yang sudah jompo Tuhan, yang sakit, yang sudah tidak bisa jalan.
Terima kasih Tuhan. Biarlah mereka membaharui, mengisi dirinya dengan firman, dengan kebenaran. Sekebenaran itu yang akan memerdekakan, menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua ini Tuhan, kami naikkan kepadamu. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.